Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, yang mana Ramadan itu bukan hanya hari yang berganti, bukan hanya minggu yang berlalu, bukan hanya bulan yang berjalan, akan tetapi dia adalah merupakan satu kesempatan bagi hati yang kotor untuk dibersihkan, bagi pribadi yang lemah untuk dikuatkan. Dia adalah kesempatan bagi hamba-hamba Allah yang jauh untuk didekatkan kembali. Maka kita patut bersyukur kepada Allah atas karunia yang agung ini, yang mana belum tentu di tahun berikutnya kita masih akan bertemu dengan bulan suci yang mulia ini. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, bukti cinta kita kepada beliau, dan tidak pernah luput kita bersalawat kepada beliau, sehingga kelak di yaumil akhir, di saat tidak ada syafaat melainkan syafaat dari beliau, kita adalah orang-orang yang pantas dan layak menerima syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mudah sekali untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan, gampang sekali diajak beramal soleh, gampang sekali dimintai pertolongan, mudah tersentuh hatinya ketika ada peluang untuk beramal soleh. Ada orang yang begitu gampang sekali melangkahkan kaki menuju panggilan Allah. Ada orang yang rumahnya jauh sekali dari masjid, jauh sekali, perjalanannya mungkin sulit, namun dia terlalu gampang untuk datang ke masjid. Bahkan lebih mudah daripada orang yang fasilitasnya jauh lebih sempurna. Ada orang yang semudah itu beramal soleh, segampang itu bersedekah, sekuat itu bangun sholat malam, sehebat itu dia mengaji membaca Al-Quran, sehari semalam bisa menghatamkan beberapa juz. Secinta itu dengan kebaikan-kebaikan, setulus itu terhadap anak yatim. Ada orang-orang yang mudah sekali seperti itu. Alhamdulillah. Namun ada orang-orang yang seakan-akan hatinya mati. Dia tidak tertarik kepada setiap tawaran-tawaran kebaikan, bahkan merasa jenuh mendengarkan nasihat-nasihat, merasa bosan mendengarkan kajian-kajian, tidak tertarik sama sekali dengan potensi dan peluang kebaikan yang Allah hadirkan kepadanya. Padahal bagi orang-orang beriman, apapun yang terjadi di hadapannya, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dan semua yang dia hadapi, semua itu adalah fasilitas untuk taat kepada Allah. Kemudahan adalah fasilitas ketaatan. Kesulitan juga sama, adalah fasilitas ketaatan. Hal seperti ini tidak mungkin dimiliki dan dirasakan oleh orang-orang yang kotor hatinya. Maka pada kesempatan malam hari ini, saya akan membahas sedikit tentang qalbun salim, tentang hati yang bersih, hati yang sehat. Yang mana kondisi hati yang bersih, hati yang sehat ini yang akan menentukan kebaikan-kebaikan kita. Bahkan dia yang akan menyelamatkan kita.
Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim." Pada hari tidak lagi berguna harta dan juga tidak lagi berguna anak-anak. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Tidak berguna harta kekayaan yang Allah titipkan kepada kita apabila hati kita kotor. Tidak akan berguna, karena semua justru akan menjadi beban untuk kita. Semua pasti akan menjadi beban untuk kita. Karena pasti akan tidak mungkin kita gunakan dalam ketaatan. Tidak akan berguna semua yang Allah titipkan kepada kita apabila kita menerimanya dengan hati yang kotor. Kenapa? Karena tidak akan pernah hati yang kotor ini merasa bersyukur kepada Allah. Tidak akan pernah. Maka apabila diri kita, hati kita tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa syukur dengan pemberian Allah, ini adalah tanda-tanda hati kita sedang bermasalah. Ini tanda-tanda hati kita sedang bermasalah. Sulit sekali rasanya bersyukur. Karena hati yang kotor itu mudah iri, sulit sabar, gampang maksiat. Itu tandanya hati yang kotor. Karenanya Nabi pernah mengatakan, pernah mengingatkan kita dalam sabdanya, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Wa idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila yang segumpal itu, daging itu baik, sehat, maka sehatlah, baiklah seluruh tubuh itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila dia rusak, busuk, maka rusak dan busuklah seluruh tubuh itu. Apabila dia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Apabila dia rusak, seluruh tubuh akan rusak. Ala wahiyya qalbu. Dan ketahuilah yang segumpal itu adalah hati. Maka hati yang baik, hati yang bersih akan muncul dalam ucapan-ucapan yang baik. Akan terwujud dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah wujud hati yang bersih. Dan itu adalah gambaran orang-orang yang bertakwa. Karena ketakwaan itu berasal dari bersihnya hati. Maka orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, yang tidak terkotori oleh dosa-dosa, tidak ternodai oleh maksiat-maksiat, tidak pernah tercemar oleh keburukan-keburukan, maka hati yang bersih ini akan menghasilkan ucapan yang baik, tutur yang jujur, pribadi yang sempurna kebaikannya. Maka apapun yang Allah berikan kepadanya, keadaan bagaimanapun yang menimpa dirinya, semua akan mengantarkan dia pada ketaatan. Kebaikan Allah berikan kepadanya, kebaikan itu dia sempurnakan dengan rasa syukurnya. Ketika keburukan menimpa dirinya, keburukan itu dia tanggapi dengan sabarnya. Maka tidak pernah orang-orang yang bersih hatinya itu salah menanggapi semua yang Allah hadirkan kepada dirinya. Maka hati bersih seperti itulah yang akan membuat kita ini bertakwa kepada Allah. Dan itu gambaran orang-orang yang berpuasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau melihat bagaimana wujudnya orang yang bertakwa, seperti apa itu takwa, lihatlah orang yang berpuasa secara sempurna. Itulah gambaran ketakwaan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang berpuasa itu menjaga kebersihan hatinya. Dan lihatlah bagaimana orang-orang yang berpuasa ini selama Ramadan 1 bulan ini, orang-orang itu takut sekali mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Takut sekali dia menyakiti saudaranya. Dia takut mengucapkan kalimat-kalimat yang sia-sia. Bahkan anak-anak pun takut mencaci. Kenapa? Dia tahu sedang berpuasa. Ketika sedang berpuasa, orang-orang banyak yang takut berdosa. Wanita-wanita yang tadinya itu membuka auratnya, masuk Ramadan tiba-tiba semuanya tertutup. Tiba-tiba muncul semangatnya untuk beribadah. Seperti itulah gambaran orang bertakwa itu.
auratnya tertutup, lisannya terjaga, amalannya terpelihara, ibadahnya semangat. Maka lihatlah masjid-masjid ketika Ramadan tiba. Orang-orang yang mungkin selama ini disibukkan dengan urusan dunianya, yang selama ini disibukkan dengan aktivitas pekerjaannya, begitu masuk Ramadan, sebelum waktu duhur tiba dia sudah datang ke masjid. Sebelum waktu asar tiba dia sudah datang memenuhi panggilan Allah. Jauh sebelum subuh tiba dia sudah datang ke masjid, bersemangat sekali menyambut hadirnya panggilan Allah. Seperti itulah gambaran orang bertakwa itu. Dan semangat ini tidak mungkin muncul dari orang-orang yang kotor hatinya. Karena wa idza fasadal jasadu kulluh. Apabila kotor, rusak hatinya, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Ucapannya tidak akan benar. Perbuatannya juga tidak akan benar, pasti akan salah. Apapun yang diputuskan tidak akan bijaksana, pasti merugikan, pasti menzalimi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kita menjaga kualitas keadaan hati kita. Maka lihatlah diri kita, lihatlah hati kita. Apabila ternyata kita ini tidak lagi tertarik ketika ada tawaran kebaikan, dan kita tidak lagi tertarik ketika diajak pada langkah-langkah kebaikan, kita tidak lagi tertarik dengan kajian-kajian, kita tidak lagi tertarik beramal soleh, tidak lagi tertarik untuk bersedekah, tidak lagi bersemangat ketika ada janji-janji Allah kita dengarkan. Ini tanda-tanda hati kita sedang bermasalah. Mungkin hati kita sedang tidak bersih. Mungkin ada dosa yang harus segera kita istighfarkan, sehingga dia menutup hati kita dari kebaikan-kebaikan. Maka mudah-mudahan Ramadan yang hadir tahun ini menjadi penyemangat bagi diri kita semua, sehingga muncul dalam hati kita itu semangat yang membara, mental yang membaja dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan. Maka mudah-mudahan semangat kebaikan yang ada pada diri kita di selama bulan suci Ramadan ini terus kita bawa hingga kita kembali kepada Allah. Terus kita bawa hingga berakhirnya hidup kita, bukan berakhirnya Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taatnya, takwanya senantiasa istiqomah hingga ajal menjemput kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila sirati mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.